Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan penghitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagaimana biasa bagian dari ilmu pasti yang berkembangnya bersifat akumulatif, maka dari setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi. Bahkan pemikiran akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Perkembangan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan lingkungan yang bersifat lebih relevan. Selanjutnya, sejarah akuntansi. Akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah. Saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli seperti bapak akuntansi modern sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas. Ia lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kalinya pada tahun 1494 dengan bukunya yaitu Summa de Arithmetica Geometric et Proportionality. Sebenarnya Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan double entry system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venesia dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi. Setelah terbentuknya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan pada tahun 1340, bendahara kota Mesir telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Hal ini pun diakui oleh Luca Pacioli, bahwa apa yang ditulisnya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venesia sejak 1 abad sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepas dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalah Indonesia merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia yang pada waktu itu sekitar tahun 1990-an. Setelah didirikannya Bank Syariah, terdapat kebijakan ketika bank membuat laporan keuangan, di mana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariat Islam. Maka selanjutnya muncullah akan akuntansi syariah Indonesia, dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.
Selanjutnya, prosedur dan istilah yang digunakan. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan. Berasal dari bahasa Arab yang merupakan Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan. Dengan artian diwan ini sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar memiliki 14 departemen dan 7 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pada masa ini, istilah awal pembukuan dikenal dengan jaridah atau menjadi istilah jurnal dalam bahasa Inggris yang berarti berita. Selanjutnya, prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pengungkapan penuh. Yang kedua, prinsip konsistensi. Yang ketiga, prinsip dasar akrual. Yang keempat, prinsip nilai tukar yang sedang berlaku. Yang kelima, prinsip penandingan. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali, di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan penulisan sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut bagaimana diungkapkan oleh Napier. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.